cukup banyak. Tapi apakah akan ada first blood? Karena first blood udah mulai kelihatan juga. Namun masalahnya, Immobile Effect ngeganggu banget Alex sampai dia harus mengeluarkan flicker di bawah menit pertama. Bawah menit pertama, satu flicker sih lumayan banget merugikan buat Alter Ego. Tapi Rine udah ketempelan Sorizo. Ini adalah salah satu hero nyamannya Sorizo. Dari zaman kapan ya? Iya. Esmeralda ini menjadi masalah ketika hadir di tangan dari Sorizo. Dan sekarang kan masalahnya Yasashin. Tadi sampai kita bahas, kalau misalnya early gamenya udah keganggu kayak gini bakal berat. Pertanyaannya dari tim Alter Ego pun sepertinya sejauh ini belum bisa melindungi dengan sangat intensif. Mereka pasti punya beberapa target yang berbeda. Mereka pasti harus fokus di area laning, terutama juga untuk rotasi yang agak dipersulit Hijume yang ditahan untuk gak bisa bergerak ke arah laning manapun. Ini kenceng ya kayaknya dari lari EVOS ya. Ini ada 3 agility, 3 tenacity juga. Plus Alter Ego akan mainin cooldown. Mereka bakal bisa ajakin team fight terus-terusan. Mungkin seperti apa yang kita lihat Alter Ego A-nya agresif. Bisa jadi ya. Bisa ya. Karena emang dengan pemilihan hero-hero yang mereka bawakan ya, akan sangat butuh banyak momentum-momentum yang bisa terus tercipta. Apalagi dari Badang yang akan diharapkan untuk bisa menghentikan pergerakan cepat yang dihadirkan oleh Albert ataupun bahkan dari seorang Enlan. Dan sekarang di area Turtle, ini akan kita saksikan mampukah untuk EVOS setelah tadi berhasil memberikan beberapa gangguan. Charcoal di belakang, first blood didapatkan oleh Nino. Sementara Rine-nya pun hilang di tangan Albert. Dengan Turtle yang sekarang cukup terbuka. Akankah ada kontes paksa yang dilakukan oleh Alter Ego karena mereka tidak memiliki sang pemegang Retribution. Dikejar lagi, tidak akan di-reset. Teman Force ngebantuin dan sehingga Albert berhasil untuk bisa mengantongi Turtle menjadi milik dari EVOS. Tapi gak berhenti. Kan kita bisa melihat bagaimana Sorizo benar-benar men-screening apapun yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Tarik ulurnya benar-benar gak berhenti. Dan bahkan Alec-nya pun hilang. Begitupun dengan Sorizo yang cukup lama menahan damage di lini paling depan. Tapi itu dia, pergerakan dari Alter Ego yang seakan-akan tahu apa yang dilakukan oleh seorang Sorizo. Mereka tahan supaya ada kesempatan untuk menumbangkan Sorizo. Dan sekarang kita ngelihat juga dari talent prediction yang lumayan berbeda untuk Aul sendirian. Wah ini baru nih, Aul melawan semua, melawan dunia. Melawan dunia ya. Gak nyangka. Ada alasan? Aku kira Cyrus yang main. Oh, Oke. Oke. Tapi untuk sekarang dari EVOS, mereka benar-benar menguasai banget visionnya juga ya, terutama Sorizo nih. Ya alur early game, ya 4 hero dengan produksi dari Shield. Sangat wajar sekali Esmeralda pick ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan bagi Sorizo. Even di late game kita tahu sendiri bahwa Sorizo nanti akan bisa berdansa dengan bebas. Ya, manipulation kembali terlihat tapi Ki masih cukup mudah untuk bisa keluar dari jebakan yang dikeluarkan oleh Hijume. Memilih untuk mundur lagi, membuat keadaan kembali ternetralisir. Masih belum jadi ancaman ya untuk apa yang terjadi di area mid lane tadi. Tapi memang kalau kita ngelihat secara itomizations awal yang sudah mulai dikumpulkan, damage jelas terasa dari seorang Rine. Jadi harus berhati-hati di area top lane. Sorizo flicker terpaksa harus dikeluarkan juga ya setelah terkena serangan adanya 2 pemain dari Alter Ego. Ya Sorizo sadar ya karena item pertama dari Rine adalah Hunter Strike. Jadi ya mau gak mau dia akan memiliki damage yang lagi. Dia berasa juga dari segi penetration dan Sorizo gak bakal bisa menahan itu di early game. Karena dia first itemnya akan menuju ke Edge Talisman. Gitu Mbak. Untuk sekarang setup karya Turtle lagi. Harusnya Sorizo bakal jalan duluan. Bersama juga dengan Nino, melepaskan di bagian top lane. Dan tidak ada switching lane. Seperti akan ada team fight 5 lawan 5. Panggung Iya, pengen ini bisa banget gitu dilakukan ya. Tapi harus lihat dulu dengan satu inisiasi dari Tapi Alex. masalah Rondel kali ini terjebak, masih ada flicker dan juga Crimson Beacon untuk melarikan diri. Turtle-nya sudah mulai dicicil perlahan dan harusnya akan terreset. Tapi sepertinya tidak karena EVOS mereka akan menguasai area dari Turtle-nya dan Albert dengan retribution yang on point membuat dari Turtle jatuh lagi ke tangan dari EVOS. Tapi gak berhenti karena Sorizo-nya menjadi pertukaran nyawa dan bahkan Ki masih bisa kabur tapi tidak dengan adanya jebakan yang terlalu jauh. Double kill dikantong oleh Hijume tapi masalahnya flicker. Harvey harus mundur dan gak berhenti lagi karena lihat kejaran yang dilakukan oleh Albert membuat double kill berhasil diamankan. 2 nyawa ditukarkan dengan 2 nyawa, tapi yang berbeda adalah EVOS kembali lagi berhasil mendapatkan objektif dan pengejaran dari Nino masih terus berlanjut. Breakfast Fighter masih bisa dihindari dan satu momentum execution membuat dari Albert masih bisa selamat dan gak berhenti sampai situ. Lagi-lagi kejaran dari Nino, tapi masalahnya Albert terlalu lincah. Cukup ya. Albert masih menunjukkan tajinya dengan adanya Lancelot. Permainan dash in out
Dan tadi follow up dari Erlan juga begitu cepat. Bisquake yang terlihat Roundel masih punya Crimson Beacon. Again, Crimson Beacon menyelamatkan hari dari Roundel. Berkali-kali loh, berkali-kali. Ini kayak targetnya mungkin harus diganti sih, nggak harus Ya. Roundel nggak sih? Ki, nggak masalah. Albert, mungkin Chorizo, fine. Tapi kalau misalkan target semua resource skillnya untuk Roundel, dari tadi Roundel ngebuang banyak banget resource dari Alter Ego. Iya. Akan cukup berat sih kalau misalnya harus kehilangan banyak source skills dalam kondisi mereka harus menyiapkan untuk teamfight selanjutnya. Apalagi dengan permainan agresif yang udah mulai dibawakan oleh EVOS. Mereka tahu mereka sedang pegang keunggulan dan itu yang akan dimaksimalkan oleh mereka Poin killnya untuk bisa sama. mendekat. Ya, poin killnya sama. Tinggal gimana cara keuntungannya aja. Dan aku merasa emang untuk Alter Ego mereka harus cari teamfight berlima sih di sini Nevin. Karena mereka nggak punya power untuk split push. Kecuali mungkin nanti menugaskan Rine untuk melakukan split push sendirian dengan formasi 4-1. Ya. Tapi ganking lagi gagal mereka arah Chorizo. Tapi untuk kali ini tidak nge-trigger dari flickernya. Oke, dan memang kalau kita ngomongin dengan area of effect yang besar, ini akan jadi keuntungan buat Alter Ego ketika mendekati area objektif turtle. Dan untuk EVOS, mereka harus cari gimana caranya memecahkan permainan solid yang bisa dibawakan oleh Alter Ego. Makanya setup akan coba untuk mereka rancang terlebih dahulu, akan coba untuk mereka panggil terlebih dahulu dua pemain lainnya, perkuat power mereka. Konsil terlihat kali ini, tapi sepertinya belum ada inisiasi berlebih lagi. Erlan yang sudah mulai dipegang, tapi dengan Lantern Flare yang benar-benar ngeganggu. Eksekusi dari Erlan yang begitu baik pula membuat dari Alec pun harus terhilangkan. Akankah ada teamfight lanjutan karena dengan adanya Mountain Shocker yang telah dipop oleh Rine mereveal keberadaan pemain-pemain dari EVOS dan mereka untuk mundur terlebih dahulu. Tapi masalahnya Chorizo benar-benar menempel semua pemain dari Alter Ego. Ki juga pasang badan di depan. Real Flash dari arah belakang. Killing spree diamankan oleh Hijau Beta. Peter Tal menjadi bayaran yang bisa didapatkan oleh Albert. Perfect objective turtle dari seorang Albert berhasil diamankan dari sekian banyak teamfight yang terjadi. Karena memang apa yang mereka rancang dari awal, setup di awal ini bagus banget. Roundel Masih punya Crimson Beacon untuk Lagi. ketiga kalinya. ya, tapi di area atas Albert juga udah mulai terancam miss. sih posisinya ya. Iya, karena Arvi tadi ternyata dari Chrono Dash-nya miss, dia langsung melakukan hit kepada minion. Sehingga Albert masih bisa selamat sekarang. Ya, tapi akan tetap terganggu sih Prof. Terlihat area orange buff yang juga udah dihinggapi oleh seorang Alex. Tapi ini Chorizo, Ki, mereka adalah dua member yang benar-benar nge-buying time abis Alter Ego. Terlalu banyak resource yang keluar hanya untuk Glue dan juga Esmeralda. Ya. Arvi mungkin harus lebih berhati-hati karena lihat setup sudah mulai menuju ke arah top lane. Oke. Sebenarnya akan coba untuk target langsung ke arah altar top turret dan benar aja udah bisa langsung didapetin juga. Bottom lane-nya nggak menjadi pertukaran yang adil. Oh ternyata dapet ya, karena Rine masih belum berhasil untuk nge-clear secara cepat. Iya, tapi emang ini tempo yang sangat tinggi ya, yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari EVOS. Mereka tahu power mereka dengan hadirnya Lancelot dari Albert, jadi semua objektif bisa mereka secure juga. Dan mereka tahu mumpung belum ada teamfight besar yang bisa diciptakan oleh Alter Ego, mereka masih harus ngejaga laning-nya masing-masing. Dan itu kesempatan yang akan dimaksimalkan. Pertanyaannya sekarang dari Alter Ego, gimana caranya untuk mereka mulai menciptakan teamfight yang kita ekspektasikan, kayak Rule Manipulation, dikombinasikan dengan Fishcrack, dan juga Zaman Force yang akan kita tunggu. Siap, tapi lagi-lagi teamfight kali ini bakal coba untuk dibuka. Fishcrack yang terlihat dan Ki kali ini terjebak, tapi masih ada grab-grab untuk bisa mengangkat seorang Alex. Akankah tumbang? Akan menjadi pertukaran Ki dan juga Alex, tapi Rine-nya yang dapetin point kill. Menuju ke arah depan dan Crimson Beacon. 3 pemain dari Alter Ego berhasil untuk dihilangkan tanpa adanya pertukaran lebih lagi yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Permainan waktu yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh EVOS. Mereka tunggu semua ultimate skills, semua skill momentum yang diciptakan oleh Alter Ego, dan setelah semuanya selesai, mereka tinggal tutup itu semua dengan baik, Prof. Ya, Ki-nya sempat loh untuk bisa mendapatkan spread-nya. Sehingga stack-nya ternyata cukup untuk membawa Alex trade-nya 1-1. Dan tentu Alter Ego adalah tim yang sangat kuat untuk teamfight berlima. Sehingga dengan draft seperti ini ketika 4 lawan 4 sekalipun, satu Blazing Duet bisa memisahkan Alter Ego. Dan ketika Alter Ego terpisah, teamfight-nya akan sangat lemah sekali. Even Nino di depan, dia nggak bisa nahan semua damage sendirian. Iya, ini Erlannya free banget lagi. Dan terlalu berat juga ya buat Winter. Nino, sementara dari EVOS, Albert terutama, ini dia masih bebas banget untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kurang Namun simpatik. jangan terlalu jauh sepertinya. Yap, tapi bakal dikejar lagi dengan Phantom Execution. Tapi lihat ini belakangnya betul-betul diacak oleh Ki. 2 pemain dari Alter Ego hilang, killing spree diamankan oleh Erlan. Alter middle turret juga yang akan menjadi satu keuntungan yang dibangun kembali oleh EVOS dan dikejar lagi. Albert masih terlalu jauh, Phantom Execution lagi-lagi menuju ke arah seorang Nino. Tapi lihat bagaimana puncture yang dimainkan oleh Albert. Begitu licinnya dan tidak
terhentikan sama sekali. What a play! Lancelot di tangan Albert yang begitu lincah, tapi sekarang target utama menuju ke area turret. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan ini yang harus diwaspadai oleh Alter Ego. Bagaimana caranya mereka menahan adanya inisiasi-inisiasi yang bisa saja masuk dari para pemain EVOS dan Blessing Duet dari Erlan yang mungkin mengancam nyawa mereka. Wah udah pasti ya, tadi Blazing Duetnya targetnya cuma ke arah Hijume. Karena dia tahu dia punya Winter. Dia tahu juga pasti Hijume bakal ngebuka Real World Manipulation. Makanya dia berhenti di depan dari Hijume sehingga Hijume bakal kena burst damage. Shutdown yang membuat Erlan sekarang memiliki 3-0-4 dari KDA. Dan 7.500 gold lead dari EVOS ini terlalu jauh, terlalu masif. Alter Ego hanya bisa melakukan defense. Ya, Alec gak boleh miss position lagi. Dan bahkan gak cuma Alec, tapi 4 pemain lainnya gak boleh ada yang miss position. Karena kita tahu betapa ganasnya EVOS dengan item-item yang udah mereka miliki. Dengan Endless Battle dan juga mungkin menuju ke arah Blade of Despair dari seorang Albert. Ini akan sangat mematikan, bahkan untuk frontliner sekalipun. Ya ini kalau dilihat dari Sorizo juga dia sangat kuat sekali. Dia ada Oracle juga. Gak bakal mudah untuk dihancurkan dari efek shieldnya. Holy Crystal dari Arvi. Yap. The Wing Minion juga udah mulai masuk perlahan tapi pasti dari 3 area yang berbeda di area top lane. Tapi masalahnya Erlan sudah mulai tercicil untungnya masih ada Battle Mirror Image ya untuk kabur setelah mencoba untuk memberikan sedikit poke damage-nya. Tapi untuk Alter Ego mereka tersisa 3 base turret saja untuk bisa mendefense. Ya, tapi dengan area yang banyak sih defense high ground-nya lumayan susah buat ditembus sejauh ini. Ya, kita nggak tahu apa yang bisa mereka cari dari EVOS. Karena kalau misalnya ada 1 atau 2 pemain aja yang ke pick off, area base-nya akan terbuka dengan sangat lebar. Hijume akan jadi harapan begitu pula untuk Arvi untuk bisa menjadi defender terkuat dari Alter Ego. Oh, mau dicoba. Mereka mendapatkan informasi mayoritas lagi ada di bagian top lane. Sehingga lihat Alec. Dia melakukan setup terlebih dahulu di bagian river. Dia mencoba untuk memotong pergerakan dari EVOS. Ya, Tapi masalahnya EVOS maju ke depan. Caranya kosong sih ya, cuma Nino terpaksa untuk ketahuan. kabur dulu. Positioningnya ketahuan, akankah Alec kali ini bakal dikejar? Tapi masalahnya Alec gak bisa lagi menahan damage yang cukup banyak. Cicilan demi cicilan yang terlihat membuat akhirnya Alec terpunish atas Nicky Piki yang dia lakukan. Ini bukan cuma masalah Alec tumbang, tapi masalah Lordnya udah hadir dan mereka kekurangan dari segi kuantitas. 5 berbanding 4 pemain. Udah gak ada harapan lagi untuk melakukan kontes tanpa hadirnya Alec. Gak ada yang bisa ngejaga badan dan satu-satunya jawaban ya udah Arvi dengan wave management di area atas. Ya, wise decision dari Alter Ego. Mereka gagal untuk melakukan flank. Jadi alangkah baiknya mereka melakukan defense terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat Lord yang menuju ke bagian top lane harusnya akan mereka manfaatkan untuk 3 lane push. Tapi apakah mereka akan melakukan 3 lane push? Karena Arvi sudah mulai melakukan clear di bagian bottom lane. Wah. Dengan gold sejauh ini Erlan sudah sangat unggul sekali. Bahkan 4.000 gapnya antar gold lane. Yang kita lihat di game kali ini. Wajar saja 9.000 gold lead dan wajar saja kalau nanti Erlan tiba-tiba akan dive dengan menggunakan Blazing Duet Winter. Ya, dan masih diisi oleh Albert di posisi kedua. Menandakan memang sebanyak itu item decisions yang sudah dipegang. Apalagi dengan Lord yang sudah masuk dari area top lane. Mencoba untuk mendekat dari berbagai arah yang berbeda juga. Dan tinggal menunggu satu buah momentum yang bisa mereka ciptakan. Tapi lagi-lagi area dari Alter Ego ini masih bisa dijaga oleh Hijume dan juga Arvi. Oh, masuk kali ini dengan adanya Falling Star pun mengincar lini belakang. Root Manipulation mencoba untuk menjaga teritori dari Alter Ego, tapi